Mau cobain driver MEMS tapi mahal? Ini dia solusinya. Binary Acoustic EP321. Penasaran? Langsung aja yuk gue bahas. Let's go! Halo guys, coba lagi sama gue John dan kali ini gue pengen membahas suatu yang baru dari Binary Acoustic yang cukup menarik, yaitu adalah Binary Acoustic MEMS EP321, di mana ini adalah IM yang mempunyai driver baru, yaitu adalah driver MEMS. Kalau kalian penasaran driver MEMS itu apa, kalian bisa googling aja. Dimana dulu itu cuma mungkin apa sih, dynamic driver, rekam roya, ataupun dari macur segala macem. Nah, ini tuh driver baru MEMS. Kalau kalian penasaran, langsung aja cek coba di Google, atau nanti akan gue taruh penjelasannya ada di gambar ini. Dan ya, ini adalah MEMS EP321 dari Binary Acoustic yang merupakan harganya terjangkau dibandingkan dengan IM MEMS lainnya. Emangnya seterjangkau apa dan semenarik apa? Langsung aja gue kasih tahu detailnya. Let's go! Oke guys, jadi kalau kalian mau tahu kalau MEMS itu tuh sebenarnya mahal ya boy ya. Dimana tuh sekitar hampir 30 jutaan kalau kalian cari, coba aja namanya adalah dari brand Sohani mungkin segala macam. Tapi ini tuh membuat gebrakan baru dimana itu menggunakan driver MEMS tapi dengan harga yang terjangkau dari si Binary Acoustic. Tapi apakah suaranya bakal semurah dengan atau sebakal sedowngrade itu kah? Nanti akan gue bahas ya bro ya untuk suaranya. Yang pertama akan gue bahas adalah mengenai kelengkapannya terlebih dahulu. Untuk kelengkapannya sebenarnya sih gue cukup dapat sederhana aja ya. Cuma dapat kayak ya IM-nya dengan kabelnya, dapat case-nya dengan tulisan Binary Acoustic seperti ini, dan juga ada dua macam earpiece seperti ini bro ya. Nanti dapat case-nya juga. Yang cukup menarik di sini tuh ada yang whiteboard dan juga yang biasa sih bro jatuhnya. Nah, yang selanjutnya yang gue bahas adalah mengenai dari desain and build quality-nya. Untuk build quality-nya di sini tuh dia menggunakan namanya. Nah, kalau di fokus di sini tuh dia menggunakan namanya tuh kayak ini ya bro ya, 3D printed resin tuh kalau kalian lihat di bagian housingnya sini, dan di bagian belakangnya ini tuh dia dari kayak metal yang difinisin dengan glass gitu ya bro. Jadi kayak ada efek-efek gitu tuh seperti ini, dan ada tulisan MEMS seperti ini, dan tentunya di sini kayak ada dikasih hole-hole gitu, jadinya cukup menarik banget bagi gua. Dan ya tentunya untuk kabelnya itu tidak modular, dan untuk dia punya desainnya itu sebenarnya umum ya bro ya. Tidak terlalu yang aneh-aneh banget, jadinya terkesan kayak umum aja untuk dia punya desainnya. Nah, untuk bagian fitting di sini tuh, untuk bagian fitting di kuping gua kalau kalian misalnya di sini atau di zoom saja di sini tuh sebenarnya kalau di bagian dia punya nozzle itu mungkin rada sedikit gemuk ya bro ya, atau rada sedikit apa, jadinya pas kalau masuk kuping gua ini tuh rada mungkin bagian sini tuh rada agak sedikit sesak. Walaupun ya di sini tuh dia menggunakan untuk speknya itu adalah menggunakan dua dynamic driver, 3 bahasa matur, dan satu MEMS 3-bit ya bro. Jadi ini 3-bit bukan hybrid. Jadi dia menggunakan 3 jenis driver, dynamic driver, bahasa matur, dan juga MEMS driver. Jadinya ini cukup menarik banget. Ya, dan untuk kabelnya itu menggunakan namanya SPC cable ya bro jatuhnya. Nah, untuk fitting di sini tuh jujur untuk yang gue bilang, walaupun dia menggunakan namanya 2 dynamic driver, 3 BA, dan juga satu MEMS, ya ini sih rada kurang sih. Jadi kayak rada masih padat aja. Jadi kalau dipakai rada lama tuh gue masih kayak rada nggak nyaman aja jatuhnya. Walaupun memang tinggal disesuaikan aja earpiece-nya, tapi memang jujur di bagian dia punya nozzle bagian sini tuh rada menghalangi atau rada kayak bikin nggak enak atau nggak nyaman aja di kuping gue. So, selanjutnya yang akan gue bahas adalah mengenai suara dari namanya si MEMS EP321 ini. Let's go. Oke, suara. Tonal dari namanya si Binary Acoustic MEMS EP321 ini itu adalah mungkin kalau bisa dijelasin adalah mungkin hampir all-rounder ya jatuhnya ya. Dengan sedikit boost mungkin di bagian low dan di bagian stagingnya. Jadi untuk bagian low-nya ini, low dari si EP321 ini tuh menurut gua lumayan cakep sih jujur ya bro ya. Dia punya low yang sub bass-nya mungkin rada kurang padat. Jadi ya bagian sisi sub bass ini mungkin kurang padat atau body. Tapi di sisi lain, dia ini punchy. Punchy-nya itu dapat ya bro ya. Jadi kayak mungkin dia kurang berbody atau kurang padat, tapi dia tuh memiliki punchy ataupun intonasi tuh yang enak, duk duk duk, kayak apa sih, gerakannya tuh enak gitu bro untuk untuk bagian sisi low-nya. Tapi memang kayak rada kurang padat aja jatuhnya. Dan untuk dia punya low ya ini kalau untuk ya bass head ini mungkin rada kurang masuk ya bro ya. Tapi IM ini tuh memiliki low yang menurut gua bisa dibawa ke yang arah mana aja sih. Jadi bukan tipikal yang kayak low padat banget, mungkin ke berbagai mungkin hampir kata-kata genre lagu. Jadi itu kayak hampir masuk gitu bro. Kan kalau lagu-lagu itu mungkin yang kalau kalian yang bukan sound horek banget ya, atau yang butuh yang low-nya besar, ini tuh kayak hampir masuk aja gitu ke berbagai lagu gitu. Jadi kayak
dia tidak terlalu berbody, cukupan, tapi punch-nya ini cukup, tapi kayak double pedal segala macam ya, ini juga enak-enak aja bagi gua. Nah untuk sisi mid, ini bersih, clean, nyaman lagi. Itu kata-kata yang mungkin bisa gua ungkapin untuk namanya si EP31 ini ya, bro. Tapi tentu dia itu nggak perfect ya, bro ya. Untuk sisi midnya ini dari IM yang gua cobain ini, di beberapa tempo lagu tuh dia enak kayak terutama vokal cewek, cowok gitu ini masuk. Tapi kalau vokalan yang mungkin tipikal yang condong ke yang arah tertentu, contoh kayak suara cowok yang ngebas banget atau yang sisinya kayak low banget ya, bro ya. Atau suara cewek yang kayak melengking ataupun yang pedes banget gitu bro suaranya, ini tuh mungkin rada kurang masuk karena mungkin dia rada lebih ke arah kayak tengah-tengah gitu bro, jadi kayak bukan yang satu tipikal condong ke atas ataupun yang ke bawah gitu bro. Dan untuk sisi high dari si IM ini jujur ini tuh di beberapa lagu dia dapat gitu bro ya, tapi kalau bisa dibilang treble-nya ya ini kalau yang suka pedes ya ini mungkin rada kurang aja. Tapi ya kalau lo nyari treble yang nggak pedes tapi hype-nya panjang ya bro ya, untuk yang ada suara sparking-sparkingnya juga mungkin masih ada sedikit berasa, ya ini masih masuk sih bro jatuhnya hitungannya sih. Nah untuk sisi teknikal staging dari YM ini tuh ya enak, lega gitu bro. Staging yang sangat menurut gua lebar gitu bro ya, dan memiliki depth yang pas gitu, padatannya pas gitu. Dan untuk sisi detailnya ini yang gue suka, dia tuh kayak lagu-lagu yang gue denger-dengerin itu ya dapat aja lagu pop, lagu kayak anime, lagu ya kayak apa dangdut gitu segala macam ya itu dapat aja detailnya bagi gue. Walaupun memang bukan yang terbaik banget, kayak misalkan di sisi separasi layarnya itu mungkin masih rada kurang, walaupun memang ada cukup baik ya pokoknya, tapi masih kayak kurang pas bagi gua untuk di bagian apalagi terutama di bagian layarnya. Jadi kayak mungkin kayak dengerin lagu yang rame-rame segala macam ya ini mungkin rada kayak hampir ketutupan gitu bro jatuhnya. Kayak masih kayak padat gitu loh, kayak padat. Kayak misalkan kayak masih berantakan jatuhnya sih seperti itu. Ya, dan untuk dia punya teknikal ini tuh ya bagi gue masih sosok aja lah, kayak tidak terlalu bisa gue bilang wah ini terbaik gitu, best of the best di harganya, enggak, tapi masih bisa gue bilang ya ini oke di harganya seperti itu bro. Dan untuk harga dari namanya si MEMS EP31 ini itu dihargai dengan harga di range sekitar 5 jutaan. Dengan harga segitu pakai driver baru, suara yang cukup menarik, dan yang gue suka adalah ya ini memiliki suara yang kalau lo dengerin di berbagai lagu itu sebenarnya hampir masuk-masuk aja gitu bro ya. Jadi kayak enak-enak aja dan tidak memperdulikan namanya dia punya fitting, ini mungkin masih bisa aku kasih rekomendasi. Ya sebenarnya sih baik aja ya. Kalau kayak fitting segala macem, ya ini gue nggak bisa atur sebenarnya bro, karena kuping gue kan kayak ukuran medium apa segala macam, kuping lo misalnya ukuran berapa. Ya mungkin di gue nggak cocok ya bro ya, ataupun di gue masih nggak pas. Tapi mungkin kalau di lo cocok. Jadi ingat ya, kuping setiap orang itu berbeda-beda untuk ukurannya, jadi tidak bisa dipatokan, wah ini nggak masuk nih atau nggak enak banget nih di gua ya kan bro ya. Tapi kalau tiba-tiba, oh gue beli kok enak gitu bro ya. Nah itu adalah salah satu yang tidak bisa gue bilang, wah ini paling enak gitu, enggak ya bro ya. Jadi kayak balik lagi ke diri kalian dan kuping kalian sendiri tentunya. So itu aja, thank you banget untuk Om Sebastian dari Sonic Meeting yang udah kasih chip gua namanya si Binary Acoustic MEMS EP321 ini. So kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye-bye!